Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Obrolan Pagi. Kita bersama Simbas mengenai kenali katarak untuk mata lebih sehat. Saya masih bersama dengan dokter spesialis mata dari RSPAU Dr. S. Harjo Lukito, Dr. Santi Widya Haryati, spesialis mata. Buat pemirsa yang ada keluhan terkait dengan kesehatan mata, entah itu mulai ngerasa buram atau gangguan yang lain, boleh silakan bisa telepon kami di 4477666. Nanti langsung konsultasi dengan Dr. Santi ya, terkait dengan gangguan di penglihatannya seperti apa, mungkin juga macam-macam kan ya gangguan yang Anda alami, ada yang matanya merah dan sebagainya. Tidak harus tentang katarak, boleh telepon kami ya pemirsa ya. Awali dengan 0274 untuk Anda yang berada di luar daerah istimewa Yogyakarta. Ya, saya kembali ke Dr. Santi, tadi ada penyebab lain ya, penyebab lain sehingga operasinya itu ternyata tidak harus yang operasi katarak. Lalu treatment atau tindakannya apa itu, dokter? Kalau sudah katarak ya harus dioperasi. Tapi kalau masih tipis itu kita nggak langsung lakukan operasi ya. Jadi tergantung juga sebetulnya indikasi operasi itu memang sesuai kebutuhan pasien. Kalau pasien itu memang butuh untuk melihat dekat dengan melihat jauh, maksudnya melihat jauh dengan jelas. Misalkan contoh pilot gitu ya, mungkin kabur dikit aja sudah nggak nyaman, jadi udah harus dioperasi. Tapi kalau pekerjaannya banyak melihat dekat, jadi nggak terlalu ngelihat jauh, ya mungkin pasien akan menunda-nunda karena merasa tidak nyaman. Oh, mungkin seperti ini ya, driver ojol itu akan sangat memerlukan ya, betul. Karena untuk perjalanan ya, dokter ya. Betul. Jadi kemudian, tergantung kebutuhan pasien. Cuman memang sebaiknya sih tidak sampai matang ya. Kalau zaman dulu itu memang untuk operasi katarak itu ditunggu mateng dulu. Maksudnya mateng itu sampai penuh tadi sekalian ya. Gitu ya? Enggak, karena memang dulu itu operasi kataraknya kan masih manual. Jadi kalau dia masih empuk ya, kalau belum mateng itu kan masih empuk. Itu agak sulit. Memang lebih enak untuk kalau dia udah agak keras gitu. Cuman dengan metode modern yang sekarang ini, yang vekoemulsifikasi, itu katarak awal pun udah bisa kita operasi. Jadi lebih dari sisi teknisnya ya, dokter ya? Betul. Betul. Dan memang semakin kita lama menunda kan nanti resikonya juga semakin besar. Karena ada beberapa komplikasi yang pasti terjadi dengan katarak yang semakin matang itu tadi. Apa saja itu komplikasi yang mungkin terjadi, dokter? Kalau yang pertama itu, kalau kita menunda ya otomatis pasti penglihatan makin buram ya. Jadi katarak itu kan dia pelan-pelan tambah tebel. Jadi semakin tebel itu kita penglihatan makin kurang sampai kebutaan total. Jadi tidak bisa beraktivitas sama sekali gitu ya. Kedua, itu bisa terjadi namanya penyakit glaukoma sekunder. Glaukoma sekunder itu jadi tekanan dalam bola mata kita itu tinggi. Jadi bola mata kita itu ada tekanannya. Nah, tekanan bola mata yang tinggi ini bisa merusak saraf mata. Dan kerusakan saraf mata itu bersifat permanen. Artinya kalau saraf mata itu sudah rusak ya nggak bisa diobatin. Nah, jadi kalau orang menunda dengan tekanan mata yang tinggi tadi, terjadi kerusakan pada saraf mata, saat pasien sudah mau dioperasi, operasi kataraknya aman, bagus, lancar, tapi tetap tidak bisa melihat dengan baik karena kerusakan pada saraf matanya tadi. Jadi kita untuk melihat kan selain kejernihan dari lensa tadi, itu kan juga ada saraf mata sebagai listriknya ya. Nah, kalau listriknya juga rusak, nggak bisa nyala kan sama aja gitu. Ketiga, itu dengan semakin matangnya katarak, itu pada suatu waktu dia bisa menimbulkan peradangan. Peradangannya tuh hebat banget dan itu tentu saja butuh effort ya untuk ngobatin peradangannya. Nanti saat operasinya itu juga ada kesulitan, jadi butuh lebih banyak obat. Dan treatmentnya akan lebih lagi gitu, dokter ya. Betul. Kemudian yang terakhir yaitu tadi operasinya akan menjadi lebih sulit dan lebih beresiko. Sebenarnya dengan kesulitan-kesulitan itu operasinya kan akan sulit dokter ngerjakannya dan munculnya komplikasi itu lebih beresiko. Jadi ini dengan perkembangan teknologi, dengan teknis baru yang digunakan ini, kalau dulu tuh lebih baik ditunggu sampai dengan matang akan lebih mudah karena manual ya. Tapi kalau sekarang dengan perkembangan yang ada justru dari awal sedini mungkin saja karena nanti akan lebih mudah dan mengurangi resiko-resiko yang mungkin akan terjadi gitu, dokter ya. Betul. Dokter, kalau tadi dikatakan ada glaukoma sekunder itu yang dirasakan pasien seperti apa itu, dok? Kalau yang mungkin awal-awal tidak ada rasa apa-apa. Kemudian kalau dia bisa sampai tinggi banget, nah itu baru pasien bisa merasa nyeri
kemeng pada mata sampai sakit gitu, sakit yang akut banget. Itu bisa karena tekanan bola mata yang tinggi. Tapi kalau tekanan bola matanya itu masih tinggi tapi nggak tinggi banget, itu biasanya nggak terasa apa-apa, dan itu yang bahaya. Karena itu berlangsung lama, bertahun-tahun, dan itu yang merusak saraf mata. Kan saraf mata kan rusak nggak dalam sehari 2 hari ya. Nah itu. Tapi kalau dia akut tiba-tiba tinggi sekali itu aja, itu biasanya pasien akan ke rumah sakit, mendapatkan penanganan, ya udah selesai, aman. Tapi kalau yang lama ini, yang nggak ada gejala ini, yang bahaya. Kalau terkait dengan gaya hidup itu berpengaruh nggak sih dokter ya? Kalau tadi kan diantaranya kan makanan, ada asupan nutrisi yang bagus untuk mata gitu ya. Kalau pola keseharian ini kan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi kan lihat gadget terus, lihat gawai terus gitu ya, dikit-dikit lihat terus. Kadang kan disadari atau enggak, kadang kita tuh sebenarnya sambil gini-gini gitu. Kita suka nggak sadar, tapi kadang orang lain ngelihat tuh udah kecapean gitu ngelihat HP terus. Itu berpengaruh juga kah? Kalau gadget untuk katarak itu sebenarnya enggak sih, enggak secara langsung juga. Gadget itu karena kita ngelihat dekat, itu nanti lebih ke mata kering, matanya lelah. Walaupun sama-sama nanti akhirnya gejalanya burem juga gitu, ngelihatnya burem. Cuman kalau yang gadget ini itu biasanya dia tidak permanen. Artinya kalau sudah kita mengistirahatkan mata, lepas gadgetnya, nanti beberapa waktu dia bisa baik lagi. Nah, tapi kalau katarak ini enggak gitu. Cuman tetap menjaga kenyamanan mata itu dengan membatasi itu tadi ya, gadget. Kalau gadget itu kan tadi dia mengeluarkan sinar biru. Nah, sinar biru ini tuh beda sama sinar UV yang tadi saya pertama tadi ya, yang pakai kacamata anti UV. Nah, kacamata anti radiasi sinar biru ini juga ada sebetulnya. Nah, itu untuk kenyamanan itu bisa dipakai. Tapi itu beda untuk kataraknya. Ya. Oh, ini kan banyak juga yang ini ya, yang menawarkan anti blue light itu ya, kacamata yang anti blue light, anti UV. Jadi harus pakai anti apa aja nih dokter ini? Jadi anti UV dan anti blue itu beda. Kalau anti UV, UV itu sinar yang dari matahari. Jadi terutama kalau kita keluar rumah siang hari. Nah, kalau blue itu dari radiasi itu ya, pancaran dari gawai ya. Ya, gawai itu tadi. Nah, dengan kita pakai kacamata anti blue itu tadi, itu kan lebih nyaman dan mengurangi apa ya? Jadi mata nggak cepat capek, nggak cepat capek. Tapi itu juga hati-hati ya, jangan biasanya nanti merasa kan aku udah pakai kacamata anti blue nih, jadi ya nggak apa-apalah, aman gitu. Padahal sebenarnya enggak juga gitu. Tetap harus dijaga. Kalau ini yang terkenal itu Rule of 20 itu pernah dengar gak Mbak? Ya, ini jadi, mungkin pemirsa boleh dijelaskan juga ini, kalau mungkin ada yang belum paham seperti apa itu dokter. Rule of 20 itu jadi kalau kita melihat gawai itu selama 20 menit, itu kita melihat, kita istirahatkan 20 detik untuk melihat suatu benda yang jaraknya itu 20 kaki atau 6 meter. Nah, Rule of 20 itu yang dipakai selama kita pakai gawai itu. Nah, itu mengurangi banget tadi gejala-gejala itu tadi, computer vision syndrome sih namanya ya kalau itu. Jadi yang mata lelah, mata kering, terus tidak fokus. Iya, lagian kalau kita sesekali melihat yang jauh gitu enak loh ngeliat, oh tuh ada yang jualan siomay lewat gitu. Atau tetangga lagi jemur cucian tuh kelihatan cuciannya apa aja gitu. Sembari refreshing juga ya pemirsa. Jadi nggak ngeliat ke gawai terus atau ke laptop terus karena bekerja itu sama juga kan ya dokter ya? Iya. Seperti penggunaan gawai ya. Iya, betul. Ada nih yang belum lama saya lihat ada konten-konten yang katanya kalau dengan kita pakai gawai terus-terusan di tempat yang gelap itu akan beresiko sampai dengan kebutaan. Betul nggak sih itu dokter? Kalau kebutaan mungkin panjang jalan ceritanya ya. Tapi kalau di tempat gelap kita melihat itu memang iya. Jadi mata bekerja lebih berat. Kita tuh harusnya yang redup itu cahaya gadgetnya, tapi ruangannya itu cahayanya cukup. Cukup ya. Itu mata jadi lebih ringan. Kalau kita biasanya main HP sebelum tidur ya, itu kan kamar udah gelap. Itu pasti rasain, pasti akan lebih cepat capek gitu. Tapi kalau sampai kebutaan banget itu kayaknya ya enggak sih. Tapi pasti udah tidak nyaman, kualitas hidup juga pasti akan menurun ya dengan ketidaknyamanan itu. Gitu. Jadi tetap itu tidak dianjurkan sekali. Ya, oke. Kemudian ini lagi nih dokter, kalau terkait dengan mitos-mitos seputar katarak ini, ada juga yang mengatakan katarak itu kan ada, itu kan lemak yang ada di mata yang nutupin gitu ya.
Itu juga berarti kita harus menghindari makanan-makanan yang berlemak supaya nanti lemaknya nggak ke mata kita lagi gitu. Betul nggak sih itu dokter? Enggak ya. Jadi yang di dalam lensa itu sebenarnya protein. Protein yang sudah rusak karena radikal bebas gitu. Jadi bukan lemak yang terus ke mata gitu, enggak sih kalau bayangannya seperti itu. Nah yang paling mungkin itu ya tadi sakit diabetes itu tadi, karena gula pasti kan ada radikal bebas, atau merokok itu ya yang paling jelas. Nah radikal bebas itu merusak protein pada mata sehingga menjadi keruh. Nah tapi kalau sudah dioperasi ya itu nggak berhubungan dengan lemak sih. Kalau lemak itu berhubungan dengan kolesterol, darah tinggi, itu nanti ke retinanya. Jadi bukan di ke lensanya. Ya memang sih nanti sama-sama ujung-ujungnya juga kabur gitu, tapi penyebabnya lain gitu. Oke. Kemudian setelah dilakukan tindakan operasi, dokter, apa sih yang harus dibiasakan supaya kondisi mata ini tetap sehat gitu, Dok? Kalau sudah operasi ya tetap menjaga asupan ya. Kalau udah operasi itu berarti lensa kita udah lensa buatan. Jadi ya sebenarnya udah aman. Cuman ada saraf mata yang harus tetap kita jaga kan. Nah salah satunya itu tadi, makanan itu tadi. Jadi penyakit-penyakit degeneratif seperti hipertensi, sakit gula, kolesterol yang tinggi, nah itu harus kita jaga untuk mendapatkan saraf mata yang baik. Kemudian asupan nutrisi tadi yang antioksidan, vitamin C, vitamin E, itu juga untuk saraf mata. Jadi bagus. Jadi kalau lensa itu TV-nya, saraf mata itu listriknya. Jadi TV-nya udah kita beli baru nih gitu. Tapi kalau listriknya nggak kita jaga, ya tetap aja nggak bisa nyala gitu. Jadi harus saraf matanya juga dijaga. Ya lensanya udah baru ya, TV-nya udah paling gede nih, udah beli bagus. yang 72 inch gitu ya, tapi belum beli pulsa, tokennya nggak ada, jadi nggak bisa nyala gitu, dokter. Bisa nyala, iya. Jadi kita juga harus jaga kesehatan mata seluruhnya. Tadi dokter justru tidak menyebutkan vitamin A, kan banyak juga yang dijual bebas vitamin A, itu bolehkah kita konsumsi, Dok? Boleh, boleh. Vitamin A juga termasuk kan, dia juga karotenoid ya. Karoten itu yang bagus untuk saraf mata juga. Itu yang banyak di wortel itu ya, dokter? Iya, ya? betul. Oke. Sebenarnya kalau vitamin-vitamin yang suplemen, food suplemen seperti itu dengan yang asli dari buah dan sayur itu lebih efisien yang mana sih, lebih efektif yang mana gitu sebenarnya, Dok? Tergantung sih, kalau mungkin masih muda atau anak-anak dan masih muda itu kan penyerapan nutrisi masih bagus. Nah itu ya mending dari real food aja gitu. Jadi makanannya udah dibiasakan makanan seperti itu. Tapi kalau udah pada usia lansia yang mungkin makan nggak bisa banyak atau makan jeruk asam lambungnya naik misalkan, itu bisa kita bantu dengan suplemen gitu. Sebenarnya ya bagus real food ya, tetap real food tetap yang utama ya. Iya. Tapi terlihat bagaimana kondisinya juga nanti akan menyesuaikan ya. Baik pemirsa, masih ada segmen berikutnya. Anda jangan kemana-mana, nanti akan kita bahas lagi juga bagaimana untuk menjaga kesehatan mata. Tetap di Obrolan Pagi, kami segera kembali.